sallallahu alaihi wasallam, datang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Umar bilang, "Ya Rasulullah, saya izin mau apa? Izin mau liburan, izin mau jalan-jalan?" Enggak, izin mau melaksanakan rukun Islam, kewajiban, izin mau pergi haji. Kenapa pergi haji izin? Sebab memang agama Islam, Nabi Muhammad mendidik kita adab. Sayyidina Umar mau pergi haji, minta izin kepada Rasulullah. Kalau mau bicara syariat, enggak perlu izin. Tapi Sayyidina Umar beliau belajar syariat bukan dari Ustadz Gadungan. Beliau belajar syariat dari Nabi Muhammad yang mengajarkan adab. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Beliau datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya izin mau pergi haji." Izin. Imam Nawawi bilang, walidzalik disunnahkan orang mau pergi haji, ziarah, berkunjung, datang kepada ulama yang ada di zamannya, yang ada di kotanya. Maka dia bilang, "Saya izin mau pergi haji ya Rasulullah." Nabi Muhammad mendengar demikian, maka beliau gembira dan berkata kepada Sayyidina Umar, "La tansani min du'aika ya ukhay." Jangan lupakan aku untuk engkau doakan aku di dalam hajimu, wahai saudaraku. Sayyidina Umar bilang, haji nikmat, tapi ini kalimat Rasulullah jauh lebih nikmat. La uhib bi kalimati Rasulillah humran na'am. Ini kalimatnya Rasulullah, nggak mau saya tukar dengan dunia seisinya. Ini udah kalimat yang paling istimewa. Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan demikian. Wahakadha, Rasul mengajarkan etika dan adab dan tata krama sedemikian rupa. Pernah Nabi SAW cerita kepada sahabat-sahabatnya tentang Uwais Al-Qarni, Sayyidut Tabi'in. Waktu cerita tentang Uwais Al-Qarni, terus Nabi Muhammad bilang kepada para sahabat dengar ceritanya Uwais Al-Qarni, mereka kagum. Siapa ini Uwais? Uwais juniornya mereka, bukan sahabat, nggak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi Uwais Al-Qarni juniornya mereka, tabi'in, pemimpin dari para kaum tabi'in. Sehingga mendengar tentang keberadaan orang soleh yang merupakan junior mereka, sahabat semuanya mengidolakan Uwais Al-Qarni. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad yang nanamkan cinta dan respek di dalam hati mereka. Kemudian Nabi Muhammad bilang kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, mereka adalah pembesar-pembesar sahabat yang paling agung. Rasulullah bilang, "Ya Umar, ya Ali, idza lagitumah fa agri'ahu minnis salam." Hei Umar, hei Ali, kalau kalian jumpa dengan Uwais, sampaikan salam saya kepada Uwais. Disuruh cari Uwais, kalau cari kirim salam, terus minta doa. Is'alahu an yastaghfira lakuma yaghfirullahu lakuma. Minta kepada Uwais agar mendoakan kalian, niscaya Allah Ta'ala akan berikan ampunan kepada kalian berkat doanya Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Padahal mereka kalau mau minta sama Rasulullah doanya 1000 kali, 1.000.000 kali lebih kabul daripada doanya Uwais. Dan doanya Sayyidina Umar, doanya Sayyidina Ali lebih kabul, sebab mereka lebih mulia. Tapi Rasulullah mengajarkan akhlak, penghormatan. Mereka jadi mulia karena tahu memuliakan orang yang mulia. Padahal mereka lebih mulia. Hatta Sayyidina Uwais demikian hormat. Uwais Al-Qarni wafat, meninggal dunia sebagai prajuritnya Imam Ali bin Abi Thalib, di barisannya Imam Ali bin Abi Thalib rahimahumullah rahmatullah barar, para aulia wa salihin. Nah, karenanya itu ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq dengan segala kemuliaannya dan kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi bilang, "Ma fadhalakum Abu Bakar illa bima wagara fi qalbihi." Abu Bakar menjadi unggul di antara sahabat yang lain bukan karena ibadat zahirnya aja, tetapi apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang ada di dalam hatinya? Keimanan yang besar dan kecintaan yang besar kepada Nabi Muhammad. Dan keimanan besar tersebut yang mewariskan beliau cinta kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada setiap orang soleh. Sayyidina Abu Bakar sampai bilang, la garabat Rasulillah ahab ilayya min an asilahu min garabati. Kerabatnya Rasulullah lebih saya cintai daripada keluarga saya sendiri, kata Sayyidina Abu Bakar. Ngelihat Sayyidina Al-Hasan wal Husain main di jalanan, Sayyidina Abu Bakar khalifah,
Melihat mereka berdua, Sayyidina Abu Bakar menangis, ingat Rasulullah, rindu kepada Rasulullah. Ingat dulu kedua cucu yang mulia ini digendong oleh Rasulullah, naik ke pundaknya Rasulullah, digendong di atas mimbarnya Rasulullah. Nggak tahan dia, lupa sama wibawa dan jabatannya. Apa yang dia lakukan? Dipeluk Al Hasanul Husain, digendong di atas kepala beliau sambil beliau berdendang. Teringat ini dulu juga pernah digendong oleh Rasulullah, sambil berdendang dan bergoyang beliau bilang, bi abi syabihun bin nabi la syabihun bi Ali. Demi Allah, saya bersumpah demi Rasulullah, ini Al Hasan wal Husain lebih mirip Nabi Muhammad daripada Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ada di depan situ. Sayyidina Ali gembira dan berbangga. Siapa yang nggak girang anaknya dibilang mirip dengan Nabi Muhammad, menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha mereka cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita demikian. Begitu juga para keluarga beliau, para sahabat beliau, para ulama, para aulia wassalihin. Dan ini adalah ciri para ulama-ulama yang ada di Indonesia. Kita diajarkan cinta kepada Wali Songo, kita diajarkan cinta kepada orang-orang soleh dimanapun mereka berada, sehingga kita tahu berkat orang-orang mulia tersebut kita mengenal Islam, menyebar agama Islam di penjuru Nusantara ini berkat jasa mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga pada malam hari ini, atas keimanan tersebut, atas penghormatan dan respek yang ditanamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam umat ini,